Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar teman-teman di masa pandemi Corona seperti saat ini? Semoga tetap diberikan kesehatan dan kekuatan bersama keluarga di rumah ya, amin. Dan seperti biasa, kita akan melaksanakan perkuliahan secara online atau daring. Nah, pada kali ini di mata kuliah keterampilan dasar mengajar, kita akan membahas sebuah topik yang tentunya sangat luar biasa dan sangat menarik untuk dibahas. Kami kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Salim selaku moderator pada kelompok ini. Dan tentunya kami sudah menyiapkan 5 pemateri yang tentunya sangat luar biasa. Yang pertama, Suci Awalia. Yang kedua, Fatur Rahman. Yang ketiga, Mas Daniar. Dan yang keempat, Alif Muhammad Siddiq. Dan yang kelima, ada Aprilianti Nunanti. Nah, bagi teman-teman yang memiliki cita-cita sebagai orang tenaga pengajar di masa yang mendatang, ada baiknya teman-teman menyimak dan menyaksikan langsung video ini sampai dengan selesai. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai pembahasan topik kali ini, teman-teman bisa memberikan pertanyaannya melalui komentar di Cam Oke UNM. Dan tentunya jangan lupa teman-teman tetap berada di koneksi jaringan yang aman. Jika ingin mengetahui apa itu keterampilan membuka dan menutup pelajaran, tentunya terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu pengertian dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran itu sendiri. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada bahan yang akan dipelajarinya, sehingga memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Selanjutnya, keterampilan menutup pembelajaran. Menurut Zainal Asril, keterampilan menutup pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengemukakan kembali pokok-pokok pelajaran yang telah dipelajari. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar pendidikan, menyatakan bahwa kemajuan hasil belajar paling besar terjadi pada akhir pembelajaran dengan cara memberikan suatu ringkasan atau pokok-pokok materi yang sudah dibicarakan. Kegiatan menutup pembelajaran dilakukan bukan hanya di akhir pembelajaran, tetapi pada setiap pokok selama 1 jam pembelajaran. Tujuan membuka dan menutup pelajaran. Pertama, tujuan membuka pelajaran. Tujuan umum membuka pelajaran adalah agar proses dan hasil belajar dapat tercapai secara efektif dan efisien. Efektivitas proses dapat dikenali dari ketepatan langkah-langkah belajar siswa, sehingga didapatkan efisiensi belajar secara maksimal. Sedangkan efektivitas hasil dapat dilihat dari taraf penguasaan siswa terhadap kompetensi dasar yang dapat dicapai. Menurut Hasibuan dalam Marno dan Idris, tujuan khusus membuka pelajaran dapat diperinci sebagai berikut. A. Timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas pembelajaran yang akan dikerjakan. B. Peserta didik mengetahui batas-batas yang akan dikerjakan. C. Peserta didik mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dalam mempelajari bagian-bagian di mata pelajaran. D. Peserta didik mengetahui hubungan antara pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal yang akan atau yang belum dikenalnya. E. Peserta didik dapat menghubungkan fakta-fakta keterampilan atau konsep-konsep yang mencantum dalam suatu peristiwa. Sedangkan menurut Udin S., Wana Tapura dan kawan-kawan,
Tujuan yang ingin dicapai dengan menerapkan keterampilan membuka pelajaran adalah A. Menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pelajaran, membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam kegiatan inti pelajaran, membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran. C. Memberikan gambaran yang jelas tentang batas-batas tugas yang harus dikerjakan siswa. D. Menyadarkan siswa akan hubungan antara pengalaman bahan yang sudah dimiliki atau diketahui dengan yang akan dipelajari. Memberikan gambaran tentang pendekatan atau kegiatan yang akan diterapkan atau dilaksanakan dalam kegiatan belajar. Adapun tujuan menutup pelajaran, tujuan yang ingin dicapai dengan menerapkan keterampilan menutup pelajaran adalah ada 3. Yang pertama, mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran. Kedua, mengetahui tingkat keberhasilan tenaga pendidik dalam pembelajaran. Ketiga, memberikan tindak lanjut untuk mengembangkan kemampuan yang baru saja dikuasai. Menurut Hasbuan dan kawan-kawan, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama yaitu kebermaknaan. Kegiatan membuka dan menutup pelajaran haruslah bermakna, artinya relevan antara materi yang akan dibahas dengan karakteristik siswa, sehingga apa yang diinginkan bisa tercapai. Kemudian yang kedua, berurutan dan berkesinambungan. Kegiatan membuka dan menutup pelajaran bukanlah kegiatan yang lepas atau berdiri sendiri, melainkan ada hubungan antara satu dengan yang lainnya, atau dalam artian pengalaman siswa harus jelas. Selanjutnya, komponen-komponen keterampilan membuka pelajaran. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Guru memberikan acuan kepada siswa agar seluruh perhatian siswa terpusat kepada materi yang akan diberikan. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Salah satu tujuan dari prosedur membuka pelajaran adalah memilih secara hati-hati hal-hal yang menjadi perhatian siswa. Hal-hal yang menjadi perhatian siswa itu hendaknya dapat digunakan untuk menimbulkan motivasi. Dengan adanya motivasi itu, pembelajaran lebih mudah. Yang ketiga, memberi acuan atau strukturing. Memberi acuan artinya sebagai usaha mengemukakan secara singkat serangkaian yang mungkin siswa memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hal-hal yang akan dipelajari. Yang keempat, membuat kaitan. Jika guru mengajarkan materi pembelajaran yang baru, hendaknya guru perlu menghubungkannya dengan hal-hal yang telah dikenal oleh siswa sebelumnya melalui pengalaman-pengalaman siswa. Terus selanjutnya itu adalah komponen-komponen keterampilan menutup pelajaran. Yang pertama, meninjau kembali. Menjelang akhir suatu pelajaran atau pada akhir setiap penggal kegiatan, guru meninjau kembali apakah inti pembelajaran yang diajarkan telah dikuasai oleh siswa. Yang kedua, mengevaluasi. Salah satu upaya untuk mengetahui apakah siswa sudah memperoleh wawasan yang utuh tentang manfaat keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Manfaat keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap proses hasil belajar siswa antara lain. Yang pertama, timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas yang akan dikerjakan. Yang kedua, siswa mengetahui dengan pasti batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Yang ketiga, siswa mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dalam mempelajari bagian-bagian suatu mata pelajaran. Yang keempat, siswa mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal baru yang akan dia pelajari atau yang masih asing baginya. Jadi kesimpulan dari pembahasan mengenai topik cara membuka dan menutup sebuah pelajaran, yaitu keterampilan dasar mengajar tentunya harus dimiliki oleh setiap guru agar situasi pembelajaran semakin efektif dan semakin menarik bagi para siswa. Dan guru tidak hanya
di mana guru hanya monoton saja memaparkan sebuah materi inti, tetapi di mana guru seharusnya dan sebaiknya bisa memberikan pengantar sebelum memberikan penjelasan mengenai materi inti yang akan disampaikan.